Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Septiani, NPM 23411175, kelas MNJ 23C, Program Studi Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SDM atau sumber daya manusia. SDM atau sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial, atau sumber daya manusia yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungan serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas seperti peranan setiap orang terhadap lingkungannya yang tidak lepas dari sikap pengembangan dan potensi yang ada dalam diri untuk mengembangkan lingkungan, membina sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Fungsi sumber daya manusia umumnya meningkatkan produktivitas dalam menunjang organisasi supaya lebih kompetitif dan tercapainya tujuan. Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia. 1. Pendidikan. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan SDM yang baik. Jadi, betapa pentingnya pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing SDM yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi pun dapat dengan mudah untuk tercapai. Seperti pada negara-negara yang maju, umumnya memiliki kualitas pendidikan yang baik, sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas. 2. Lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter manusia. Maka dengan keadaan lingkungan yang baik umumnya akan membentuk karakter manusia yang baik juga sehingga dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing. Lingkungan yang berpengaruh membentuk karakter manusia, misalnya seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain, lingkungan pendidikan, dan lain-lain. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, umumnya berfokus pada pendidikan. Karena pendidikan menjadi jalan yang paling utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini, pendidikan untuk semua kalangan menjadi pekerjaan yang harus terselesaikan. Bukan sekedar pemerataan pendidikan saja, tapi upaya untuk meningkatkan kualitasnya juga. Upaya tersebut misalnya melakukan pendidikan di usia dini dan peningkatan kualitas pendidikan sejak dari dasar. Lalu mempermudah akses menuju perguruan tinggi pun semakin disiapkan, seperti membuka kesempatan kepada masyarakat yang masih memiliki keterbatasan ekonomi untuk belajar dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Pendidikan harus terus ditingkatkan kualitasnya untuk membangun generasi penerus bangsa yang intelektual, memiliki moral yang baik dan siap untuk menghadapi perkembangan zaman. Peranan sumber daya manusia pada organisasi. Potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia juga sangat berpengaruh terhadap upaya suatu organisasi dalam mencapai target atau tujuannya. Meskipun teknologi semakin maju dan terus berkembang, penyebaran informasi semakin mudah dan cepat, serta berbagai bahan baku semakin memadai, tapi tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka tujuan organisasi sulit untuk tercapai. Dapat dikatakan sumber daya manusia merupakan bagian yang penting untuk membentuk integritas dan mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Jadi untuk mencapai tujuannya, suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem, supaya sistem tersebut dapat berjalan sesuai yang semestinya.
Sumber daya manusia merupakan aset penting bagi organisasi karena peran dan juga fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya yang lain dan tentunya harus selalu berorientasi pada visi dan misi organisasi. Untuk mencapai visi dan misinya, maka sumber daya manusia pada suatu organisasi harus memiliki karakteristik seperti motivasi, sikap dan konsep diri, pengetahuan dan keahlian. Lalu ada beberapa peranan yang perlu dimiliki oleh sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan. Di dunia kerja misalnya, dapat melakukan analisis jabatan, merencanakan kebutuhan akan tenaga kerja, dan merekrut calon tenaga kerja yang berkualitas, mengelola keuangan, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah sumber daya manusia merupakan individu yang produktif dan bekerja sebagai penggerak organisasi, baik itu organisasi yang ada di dalam suatu instansi atau perusahaan, dan merupakan sumber daya yang tidak dapat digantikan, serta menjadi aset yang penting. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang penting dan harus dimiliki oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, karena sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi jika dibandingkan dengan elemen sumber daya lain seperti teknologi, modal, bahan baku, karena manusia dapat mengendali faktor lain. Jadi itu tadi penjelasan mengenai SDM atau sumber daya manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.